Karena mereka, kami hadir, berbagi membangun negeri. Anda dikenal sukses mendirikan universitas dengan harga murah, dengan kualitas yang tidak kalah dengan universitas lain yang mahal-mahal itu. Tapi boleh tahu apa mimpi Anda ke depan? Saya tidak hanya masalah pendidikan aja, tetapi juga saya mulai akan berkontribusi di kesehatan. Dan nanti kita akan buka fakultas kedokteran, mudah-mudahan kita bisa mengantarkan orang-orang miskin menjadi dokter. Tapi bagaimana ceritanya Pak, sampai Bapak bisa mendirikan Universitas Pamulang ini? Ya, dari pengalaman saya dulu kan sekolah kan sulit ya. Dan ini mungkin dirasakan oleh banyak orang kita, masyarakat kita. Ketika ingin sekolah, terbentur masalah biaya. Mereka kesulitan untuk biaya sekolah. Nah, dari situlah kita ingin membuat sekolah yang murah. Karena itu adalah keinginan saya, makanya saya nggak minta uang gedung. Di tahun 2004, Yayasan Sasmita Jaya mengakuisisi Yayasan Prima Jaya. Hal ini menghasilkan banyak improvement dari sisi pelayanan yang mereka lakukan. Seperti menambah fasilitas untuk mendukung mahasiswa yang berketerbatasan, mengadakan kelas kuliah malam agar mahasiswanya dapat lebih fleksibel menentukan jam kuliah, dalam menjalankan operasionalnya, Universitas Pamulang menggunakan konsep Tridharma, di mana kegiatannya berpusat pada edukasi, penelitian, dan pengabdian. Hal ini dapat disupport dengan membangun nano center, big data server, dan berbagai fasilitas untuk menunjang penerapan Tridharma di lingkungan universitas.
pidana terhadap UU ITE mengenai pornografi. Apa itu pornografi dan dampaknya bagaimana? Kita ulas hari ini. Pornografi adalah gambar atau video atau tulisan yang menggambarkan perilaku seksual untuk menimbulkan gairah seksual. Konten pornografi ini bisa tersebar mulai dari film, animasi kartun, foto, komik, majalah, dan bahkan pada games atau permainan itu ada. Patut menjadi kewaspadaan. Pornografi diketahui dapat membuat kecanduan dengan cara yang persis dengan kecanduan narkoba. Permasalahan pornografi saat ini tetap menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, khususnya pornografi pada anak. Namun sebelumnya, perlu untuk diulas terlebih dahulu apa itu pornografi dan bagaimana perkembangan pornografi saat ini. Pornografi merupakan segala konten yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma sosial. Pornografi dapat berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Dewasa ini, perkembangan internet yang merambah ke semua lini kehidupan modern. Sayangnya, tidak semua memberikan efek positif, di mana salah satu efek negatif perkembangan internet adalah pornografi. Dan efek tersebut secara tidak langsung juga mengenai usia anak, di mana 90% anak terpapar pornografi di internet pada usia 11 tahun. Ciri-ciri anak kecanduan pornografi misalnya saja, sekali menonton video porno bisa menyebabkan seseorang ketagihan, ingin menyaksikannya lagi dan lagi. Sementara ketika sudah ketagihan, otak seseorang lantas dipenuhi dengan rangsangan. Akibatnya, mereka akan terbiasa berpikir kotor dan bisa melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Seperti halnya narkoba, kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Pornografi bukan hanya merusak otak dewasa, tetapi juga otak anak. Kerusakan otak tersebut sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Kerusakan otak yang diserang oleh pornografi adalah prefrontal cortex. Bagi manusia, bagian otak ini merupakan salah satu bagian yang penting karena bagian otak ini hanya dimiliki oleh manusia, sehingga manusia memiliki etika bila dibandingkan binatang. Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, berpikir dan berencana masa depan, membentuk kepribadian dan berperilaku sosial. Awalnya, saat melihat pornografi, reaksi yang ditimbulkan adalah perasaan jijik. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai sistem limbik. Sistem ini pula yang mengeluarkan hormon dopamin untuk menenangkan otak. Tetapi dopamin juga akan memberi rasa senang, bahagia sekaligus ketagihan. Dopamin mengalir ke arah PVC. PVC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Apabila dopamin semakin banyak, maka seseorang akan timbul rasa penasaran dan semakin kecanduan melihat pornografi. Namun, untuk memenuhi kepuasan dan kesenangannya, seseorang akan melihat yang lebih porno atau vulgar lagi. Untuk memicu dopamin yang lebih banyak, karena terus dibanjiri dopamin, PVC akan semakin mengkerut. Kalau sudah mengkerut dan mengecil dan lama-lama menjadi tidak aktif, akibatnya fungsi dari bagian otak ini semakin tidak efektif. Akibat dari kecanduan pornografi sangat membahayakan bagi orang yang bersangkutan dan orang-orang di sekitar, seperti
mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas, bahwa wanita dan anak-anak hanya merupakan objek seks saja, meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seks beresiko, mudah berbohong, menurunkan harga diri dan konsep diri, depresi, dan anesitas, berpendidikan terganggu, terjadi penyimpangan seksual. Peraturan hukum bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial. Semakin berkembangnya peradaban menjadikan semua akses kehidupan menjadi lebih mudah, terutama di bidang teknologi dan komunikasi. Jika dulu orang membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk bisa berkirim surat, maka sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, dengan sekelip mata pun orang-orang dari belahan dunia manapun bisa terhubung dalam satu waktu. Tak bisa dipungkiri pula, akibat dari perkembangan teknologi yang semakin maju tersebut berdampak kepada mudahnya mengakses segala informasi yang berhubungan dengan pornografi. Celakanya, mereka yang telah mengakses konten pornografi ini tidak hanya mengakses, namun terkadang juga men-share ke berbagai akun media sosial. Akibatnya, konten tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang mengenai para pelaku penyebar konten pornografi di media sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 44 Tahun 2008 mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a. persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin, dan f. pornografi anak. Pengaturan tentang hukuman bagi para pelaku penyebar konten pornografi ini juga diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana terhadap pelanggaran diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dede Suhardi. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi disampaikan. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Pembuatan pornografi dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk merekam video seksual mereka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, maka tindakan pembuatan atau penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup membuat sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau merekam hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya atau tanpa persetujuan, maka pembuatan video tersebut melanggar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Persetujuan merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak. Diseminasi atau distribusi pornografi dalam hal pembuatan foto atau video yang disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan atau penyebarannya.
Sebagai contoh, apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk membuat foto atau merekam pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut, maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi. Apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut, maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi. Penyimpanan produk pornografi. Pasal 6 Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa setiap warga dilarang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, yang dimaksud dengan yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan, misalnya lembaga yang diberi kewenangan mensensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud. Menimbulkan pertanyaan apakah video atau foto porno tersebut yang dibuat oleh pria dan wanita juga dilarang? Salah satu interpretasi yang mungkin ialah sebagai berikut. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Secara teknis, umumnya setelah video atau foto dibuat secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang. Yang kedua, apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Demikian pemaparan sedikit pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau saudara saya, Saudara Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Pamuji Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kasus Undang-Undang ITE pornografi. Nah, di sini saya akan mengambil dua contoh kasus, yaitu kasus pertama yaitu kasus pornografi Ariel, Luna Maya dan Sutari, dan yang kedua adalah Gisel. Nah, untuk pertama saya akan membahas Ariel dulu, di mana 10 tahun yang lalu atau tepatnya 2010 video shoot milik Ariel, Peter Pan, pada saat itu masih menjadi vokalis Peter Pan, dan Luna Maya serta Sutari beredar di jagat maya dan membuat masyarakat heboh gitu. Kabarnya sangat meludak gitu. Semua berita dipenuhi dengan berita mereka. Nah, Ariel pada waktu itu dianggap sebagai pelaku
karena menyimpan video shoot miliknya dan Luna Maya serta Cut Tari di salah satu laptop di Sanggar di Bandung. Nah, kemudian video itu dilihat oleh, maksudnya gini, laptopnya tersebut dipinjam oleh salah satu sound engineer. Nah, sound engineer ini ketika meminjam laptop si Ariel menemukan atau melihat video shoot milik Ariel dan Luna Maya serta Cut Tari dan mengunggahnya ke publik. Oke, karena sound engineer ini mengunggahnya ke publik hingga video itu pun jadi santapan masyarakat Indonesia untuk ditonton. Nah, saat di pengadilan, jaksa penuntut umum Rusmanto mengungkapkan Ariel dituntut pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi junto pasal 56 kedua KUHP. Nah, menurut jaksa ada 3 hal yang memberatkan hukuman Ariel. Pertama, perbuatan Ariel ini telah meresahkan masyarakat dan menjadi isu nasional. Kedua, video perbuatan asusila itu tersebar melalui internet dan dapat diakses hingga ditonton masyarakat. Ketiga, Ariel terbukti sebagai pelaku dan pemeran video yang bermuatan asusila hingga tersebar secara nasional. Nah, pada mulanya Ariel menyanggah bahwa dia ikut serta dalam penyebaran video shoot milik dirinya. Nah, namun hakim berpendapat bahwa Ariel memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengopi dan menyebarkan video asusilanya dan membuat serta menyediakan pornografi. Nah, hal itu yang menurut keyakinan hakim membuat Ariel ikut terlibat dalam penyebaran video shoot milik dirinya. Nah, dalam vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso, Ariel dinyatakan melanggar pasal 29 junto pasal 4 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Hukuman yang dijatuhkan atas Ariel itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 5 tahun penjara. Setelah itu Ariel mengajukan banding, namun sayangnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung justru menguatkan vonis Pengadilan Negeri Bandung. Ariel kemudian mengajukan kasasi terhadap karena belum puas. Nah, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan vonis Ariel di Pengadilan Tinggi Bandung sekaligus menolak kasasinya. Oke, kita akan menuju ke kasus yang kedua, yaitu yang sangat gempar beberapa bulan belakang ini, yaitu kasus artis Giselle Anastasia. Nah, Giselle Anastasia dijerat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi yang mengatur larangan pembuatan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat 1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. 2. Kekerasan seksual. 3. Masturbasi atau onani. 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 5. Alat kelamin. 6. Pornografi anak. Nah, di sini sebenarnya sama dengan kasus Ariel tadi. Giselle dan Ariel dinyatakan bersalah menurut pasal ini karena di sini setiap ada larangan
untuk tidak membuat konten pornografi. Nah, si Ariel dan si Gisel sama-sama terjerat kasus ini dengan tersandung dalam kata membuat. Nah, membuat. Mereka membuat video shoot mereka. Nah, karena itulah mereka terjerat pasal ini karena mereka membuat video. Nah, si Ariel karena tidak hati-hati menyimpan, makanya bisa tersebar luas. Oleh sebab itu, dia dinyatakan oleh hakim ikut dalam penyebar luasan video shoot itu. Namun si Gisel mengatakan bahwa dirinya telah menghapus video miliknya itu sebelum HP-nya hilang. Nah, sebenarnya jika kita membandingkan kasus Ariel dengan kasus Gisel itu agak rumit gitu. Kenapa? Karena kasus Giselnya ini belum selesai gitu, masih berlanjut. Makanya agak rumit gitu jika kita membandingkannya. Namun yang jelas mereka berdua terjerat pasal yang sama, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Namun dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Nah, maksudnya di sini seperti Gisel. Nah, dia membuat video asusila atau video shoot yang menampilkan dirinya berhubungan intim itu untuk dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa itu untuk diri, maksudnya dia membuatnya itu untuk diri sendiri dan tidak berniat untuk menyebarluaskan. Nah, menurut saya di sini dia ya hanya untuk diri sendiri, namun karena tersebar ini jadi masalah gitu. Namun menurut saya ketika pengacara dari Gisel berhasil maksudnya gini, bisa meloloskan Gisel jika memang terbukti bahwa video itu memang dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan telah menyimpan dengan sebaik-baiknya tanpa ada unsur kelalaian di dalamnya. Kenapa? Karena ini kan masalahnya karena videonya tersebar. Jika tetap tersimpan pada dirinya itu, ya nggak ada masalah gitu. Nah, kata Gisel, video itu dibuat bertahun-tahun yang lalu. Nah, namun dia udah menghapus video itu dari handphone miliknya. Nah, makanya dia heran kenapa bisa video itu tersebar luas padahal dia sudah menghapus gitu. Nah, menurut saya nanti di pengadilan yang perlu dipastikan apakah argumen si Gisel ini memang betul gitu. Maksudnya menurut saya di sini perlu peran ahli, yaitu ahli forensik elektronik gitu, yang dapat membuktikan bahwa video itu telah memang udah dihapus sebelum hilang gitu. Jika memang benar video itu telah dihapus oleh Gisel sebelum handphone ini hilang, ya oke, berarti argumen si Gisel benar. Namun jika ternyata si penyebar video ini menemukan videonya di handphone miliknya itu tanpa membackup data-datanya atau emang ada di situ saat dia membukanya, berarti argumen si Gisel salah. Maksudnya berarti dia tidak berkata jujur. Nah, menurut saya orang yang telah apabila argumen Gisel ternyata salah, itu artinya dia tidak berkata jujur. Nah, pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatakan bahwa khususnya ayat 1
mengatakan bahwa barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan ataupun lisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, menurut saya karena kasusnya si Gisel ini belum dijatuhi putusan oleh hakim karena masih berlanjut, maka banyak di sini yang perlu diteliti lagi gitu. Contohnya yang seperti yang saya bilang tadi, apakah memang benar video itu udah dihapus sebelum HP-nya hilang gitu. Terus apakah si Gisel ini termasuk dalam penyebar video? Kalau menurut saya sih tidak gitu, karena memang dia dari awal tidak berniat untuk menyebarkan, namun karena HP-nya hilang, ini menjadi polemik baru gitu, karena HP-nya yang hilang ini ditemukan oleh orang dan menyebar video video tersebut gitu yang ada di dalam HP-nya gitu. Nah, lanjut lagi, apakah ada unsur kelalaian di dalamnya? Gitu menurut saya masih perlu dipertanyakan karena tidak sejelas kasus Ariel yang emang nyata ada unsur kelalaian di dalamnya gitu. Di mana unsur kelalaiannya? Yaitu di saat si Ariel meminjamkan laptopnya ke sound engineer gitu. Jadi di situ dia telah ikut serta dalam mendistribusikan konten asusila, itu menurut saya. Ada juga yang mengaitkan kasus-kasus seperti ini dengan undang-undang perzinaan. Nah, menurut undang-undang kita bahwa zina yang dikatakan oleh hukum itu ketika salah satu atau ketika dua orang melakukan hubungan intim. Nah, salah satu di antara mereka atau keduanya sudah memiliki pasangan suami istri gitu, dan melakukan hubungan intim. Nah, itu disebut perzinaan gitu. Contoh seperti misalnya Ariel dengan Cut Tari. Nah, salah satu dari mereka yaitu Cut Tari telah memiliki pasangan. Nah, itu bisa dijerat undang-undang perzinaan. Namun karena pihak yang dirugikan di sini yaitu suaminya Cut Tari tidak melaporkan delik pengaduan undang-undang perzinaan, maka Cut Tari tidak dijerat undang-undang perzinaan karena sejatinya undang-undang perzinaan itu adalah delik aduan di mana harus ada yang mengadu, di mana yang mengadu ini adalah orang yang merasa dirugikan haknya gitu. Dia harus mengadu gitu. Kalau tidak ada aduan, maka undang-undang perzinaan ini tidak bisa diproses gitu. Karena undang-undang perzinaan ini beda dengan kasus pornografi, di mana kalau undang-undang pornografi ini adalah delik umum gitu, tanpa ada pengaduan pun akan diproses gitu. Nah, sama dengan halnya Gisel. Nah, Gisel pada saat pembuatan video shoot miliknya itu dia masih berstatus istri Gading. Nah, si Gading di sini bisa mengadukan delik aduan undang-undang perzinaan jika dia mau gitu. Nah, namun nyatanya kita lihat baik Gading maupun suaminya Cut Tari tidak ada yang melakukan delik pengaduan atas pelanggaran undang-undang perzinaan gitu. Nah, itu yang dikatakan zina di mata hukum kita. Kalau misalnya Luna Maya dan Ariel melakukan video shoot itu, mereka itu sebenarnya tidak ada unsur zina di dalamnya berdasarkan hukum gitu, karena mereka itu pada waktu itu masih sama-sama single, jadi tidak ada yang dirugikan. Namun masalahnya di sini karena video itu tersebar, itu masalahnya gitu. Jadi intinya itu baik Gisel maupun Ariel sama-sama dijerat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Bedanya si Ariel telah terbukti membuat dan ikut
serta dalam mendistribusikan video ini karena ada unsur kelalaian di dalamnya gitu, yaitu dengan meminjamkan laptop miliknya yang berisi video shoot itu kepada orang lain. Namun si Gisel di sini belum yang pasti dia hanya masuk ke pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, di mana dia membuat konten pornografi. Namun belum bisa dipastikan apakah dia bisa dijerat ikut serta dalam menyebar atau mendistribusikannya karena kasusnya ini masih berlanjut gitu. Sedangkan para penyebar, baik penyebar konten video asusila milik Ariel, Cut Tari dan Luna Maya maupun penyebar konten asusila milik Gisel itu sama-sama dijerat hukum gitu. Kalau saya tidak salah, penyebar video asusila milik Ariel Noah, Luna Maya dan Cut Tari itu dihukum diputuskan oleh hakim dihukum 2 tahun gitu. Namun kasus Gisel ini karena masih berlanjut, jadi kita tidak bisa menyimpulkan gitu karena masih proses gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Mengenai pornografi. Di sini saya mau ngejelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan memfasilitasi pornografi. Kalau menurut pasal 7 Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Terus ada contoh kasus, ada pertanyaan, apakah tindakan pria atau wanita yang memberikan persetujuan kepada wanita atau prianya dalam pembuatan konten pornografi termasuk memfasilitasi pornografi? Kan pertanyaannya kayak gitu. Kalau menurut kelompok kami, interpretasi yang mungkin ialah sepanjang pria atau wanitanya yang telah memberikan persetujuan itu terlibat di dalam foto atau video pornografi tersebut, maka ia tidak dapat dianggap sebagai memfasilitasi perbuatan pornografi. Kalau untuk penyebaran pornografinya diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Itu ancaman pidananya terhadap pelanggar diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar. Oke, sebagaimana telah dijelaskan di atas yang barusan saya jelaskan barusan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi bahwa tindakan yang membuat atau menyebarluaskan pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman pasal ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Pornografi, yaitu setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lamanya 12 tahun. Dan untuk dendanya itu paling sedikit 250 juta dan denda yang paling banyaknya 6 miliar. Terus ada pertanyaan lagi, kalau si pria dan wanita sepakat saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi tapi wanita, si cewek sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas melarang prianya untuk menyebar atau mengungkap pornografi tersebut, maka wanitanya dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi
Tetapi jika wanita sebelumnya pas si cowoknya mau nyebar, si ceweknya bilang nggak mau atau dia nolak, maka si wanitanya, si ceweknya ini dia memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografinya. Tapi demikian juga apabila si wanitanya memang sejak awal tidak mengetahui adanya perbuatan atau video pornografi, ya, direkam diam-diam gitu lah ya, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini wanita tersebut dapat disebut sebagai korban dari penyebaran konten pornografi tersebut, karena dari kontennya tersebut, dari pembuatan kontennya itu wanita nggak tahu kalau itu direkam, jadi mungkin bisa dia katakan sebagai korban. Jadi kalau untuk kesimpulan dari penjelasan saya kali ini pada bahasan ini, jauhi pornografi nggak bagus untuk anak muda. Terima kasih.